Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Millennial Art. Sahabat milenial, kali ini Indonesia telah berduka, utamanya umat Islam, dengan meninggalnya Syekh Ali Jabir. Dan untuk mengenang beliau dan untuk mengenang jasa-jasa beliau, maka saya akan persembahkan sebuah lukisan untuk beliau. Dan bagi kamu semua yang ingin mendukung channel saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian semua bisa kebagian video selanjutnya. Selamat menyaksikan proses pembuatannya. Syekh Ali Jabir meninggal dunia pada hari Kamis 14 Januari 2021 pukul 8.30 WIB dalam keadaan negatif COVID-19 di RS Yarsi Cempaka Putih, Jakarta. Syekh Ali Jabir telah menekuni membaca Al-Quran sejak kecil. Ayahnya lah yang awalnya memotivasi untuk belajar Al-Quran dalam mendidik agama, khususnya Al-Quran dan sholat. Ayahnya sangat tegas, bahkan tidak segan-segan memukul bila Ali Jabir kecil tidak menjalankan sholat. Keluarganya dikenal sebagai keluarga yang religius. Di Madinah ia memiliki masjid besar yang digunakan untuk syiar Islam, sebagaimana anak pertama dari 12 bersaudara. Ali Jabir dituntut untuk meneruskan perjuangan ayahnya dalam syiar Islam. Meski pada awalnya apa yang ia jalani adalah keinginan sang ayah, lama-kelamaan ia menyadari itu sebagai kebutuhan sendiri, dan pada usia 11 tahun ia telah hafal 30 juz Al-Quran. Pria kelahiran Madinah, Arab Saudi ini berkeliling Indonesia demi syiar Islam. Penyampaian dakwahnya jelas dan menyejukkan. Apalagi ia seorang penghafal Al-Quran. Berkat ketulusannya berdakwah di tanah air, Syekh Ali Jabir menjadi warga negara Indonesia. Namanya pun masuk jajaran penceramah agama papan atas Indonesia. Pemilik nama lengkap Syekh Ali Soleh Muhammad Ali Jabir ini lahir di Madinah Februari 1976. Ia anak pertama dari 12 bersaudara dan menikah dengan Umi Nadia, wanita Indonesia asal Lombok, NTB, dan dikaruniai seorang anak bernama Hasan. Sejak kecil, Syekh Ali Jabir dapat bimbingan agama oleh ayahnya. Ayahnya adalah penceramah agama yang mengharapkan anaknya menjadi seperti dirinya. Syekh Ali Jabir sejak kecil belajar Al-Quran. Ia merasa punya beban dan tanggung jawab atas keinginan ayahnya. Apalagi dia anak pertama yang diharapkan meneruskan perjuangan ayahnya. Oleh karena itu, dalam perjalanan hidupnya, Syekh Ali Jabir menyadari akan kebutuhan sendiri untuk menghafal Al-Quran. Tak heran pada usia anak-anak 10 tahun, Syekh Ali Jabir sudah menghafal 30 juz Al-Quran. Bahkan sejak usia 13 tahun, ia diamanahkan menjadi imam masjid di salah satu masjid di kota Madinah. Ia mendapat pendidikan formal dari ibtidaiyah hingga aliyah di Madinah. Setelah lulus sekolah menengah, ia melanjutkan pendidikan khusus pendalaman Al-Quran kepada tokoh dan ulama ternama yang berada di Madinah dan luar Madinah, Arab Saudi. Di antaranya Syekh Muhammad Hussein Al-Qari, Ketua Ulama Qiraat di Pakistan, Syekh Said Sadam, Ketua Pengurus Makam Rasulullah, Syekh Khalilur Rahman, Ulama Al-Quran di Madinah dan ahli Qiraah, Syekh Khalil Abdul Rahman, seorang ulama Al-Quran di kota Madinah, Syekh Abdul Bari As-Subaiti, Imam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, Syekh Profesor Dr. Abdul Aziz Al-Qari, Ketua Majelis Ulama Percetakan Al-Quran Madinah dan Imam Masjid Quba, dan Syekh Muhammad Ramadan, Ketua Majelis Tahfidzul Quran di Masjid Nabawi. Selama pengembangan
Selama pengembelengan dirinya, ia juga rutin mengajar dan berdakwah, khususnya di tempat tinggalnya, yakni masjid tempat ayahnya menyiarkan Islam dan ilmu Al-Quran. Selama di Madinah ini, ia juga aktif sebagai guru hafalan Al-Quran di Masjid Nabawi dan menjadi imam sholat di salah satu masjid kota Madinah. Pada tahun 2008, kala usia 32 tahun, Syekh Ali Jabir terbang ke Indonesia. Ia menuju ke Lombok, Nusa Tenggara Barat atau NTB, asal istrinya tinggal. Di sini ia menjadi guru tahfidz hafalan Al-Quran, imam sholat khatib di Masjid Agung Al-Muttaqin, Cakra Negara, Lombok, NTB, Indonesia. Karirnya berlanjut saat diminta menjadi imam sholat tarawih di Masjid Sudan Kelapa Menteng, Jakarta. Selain itu, ia juga menjadi pembimbing tadarus Quran dan imam sholat Aid di Masjid Sunda Kelapa Menteng, Jakarta ini. Kehadiran Syekh Ali Jabir ternyata mendapat sambutan yang sangat baik oleh masyarakat Indonesia. Dakwahnya yang menyejukkan, penyampaiannya sangat rinci dan berisi dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Ia mulai sering dipanggil keliling Indonesia untuk syiar Islam. Ketulusan berdakwah. Ia mendapat penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2011, ia menjadi warga negara Republik Indonesia. Sejak itu, ia rutin mengisi acara Damai Indonesiaku di TV One dan menjadi juri hafiz Indonesia di RCTI. Untuk menyiarkan Islam lebih efektif dan melahirkan para penghafal Al-Quran di Indonesia, seperti ditulis di situsnya, ia mendirikan Yayasan Syekh Ali Jabir berkantor di Jatinegara, Jakarta, dan ia sendiri tinggal di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Karir Syekh Ali Jabir terus mengalir. Dia mulai tampil di berbagai program televisi. Bahkan dia menjadi aktor dalam film Surga Menanti pada tahun 2016. Film berkisah tentang Dafa Syakir Daulay, remaja yang bercita-cita menjadi seorang hafiz Al-Quran.
Popularitas Syahli Jabir tak kalah dengan penceramah ternama Indonesia lainnya. Meski sudah tenar lewat media, ia tetap berendah hati. Ia masih berkeliling menjadi khatib Jumat di masjid-masjid kecil di pelosok kota dan daerah. Pendidikan. Madrasah Ibtidaiyah Madinah lulus tahun 1989. Madrasah Sanawiyah Madinah lulus tahun 1992. Madrasah Aliyah Madinah lulus tahun 1995. Mulazamah atau melazimi pelajaran-pelajaran Al-Quran di Masjid Nabawi Madinah pada tahun 1997. Karir, penceramah dan imam masjid di Madinah, guru tahfidz Al-Quran di Islamic Center, Masjid Agung Al-Muttaqin, Cakra Negara Lombok NTB.
Imam besar dan khatib di Masjid Agung Al-Mutakin Cakranagara Lombok NTB. Imam sholawat taraweh, Imam sholat Idul Fitri Masjid Agung Jakarta. Pengajar di Pesantren Tahfidz Al-Quran Al-Ashkar Puncak, Jawa Barat. Mubaligh Majelis Taklim di Jakarta dan sekitarnya. Menjadi juri di acara Hafiz RCTI, pengisi acara Damai Indonesiaku, TV One. Terima kasih sudah menyaksikan proses pembuatan video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya atau konten selanjutnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa dan salam milenial art.